Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu kembali untuk mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang tujuan, manfaat, fungsi, dan kedudukan bimbingan dan konseling. Untuk itu, silahkan teman-teman semuanya simak materi berikut ini dan perhatikan dengan baik. Berikut materi selengkapnya. Teman-teman semuanya, berkaitan dengan tujuan bimbingan dan konseling ini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus, gitu ya. Apa itu tujuan umum layanan bimbingan dan konseling? Nah, di sini sudah jelas ya, bahwa tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir, serta secara utuh dan optimal. Jadi di sini sudah jelas bahwa tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling itu adalah untuk membantu anak-anak supaya dia bisa mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, gitu ya. Serta agar tugas-tugas perkembangan yang dimiliki oleh anak itu bisa berkembang secara maksimal. Itu adalah tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling. Itu adalah membantu konseli agar mampu, yang pertama, jadi agar anak-anak itu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, gitu ya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi di sini bagaimana anak-anak itu supaya belajarnya baik, kemudian bisa menyelesaikan studi ya dengan baik, kemudian untuk merencanakan karir juga kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi di sini bahwa salah satu tujuan khusus bimbingan konseling ini adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, supaya potensi-potensi tersebut bisa berkembang dengan optimal. Kemudian yang keempat, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi supaya anak-anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, tentu melalui bimbingan dari guru, dari BK, sehingga anak-anak itu bisa cepat untuk beradaptasi. Kemudian yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, termasuk di sini juga kesulitan dalam belajar, gitu ya.
Jadi bagaimana BK itu bisa membantu anak-anak dalam mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian tujuan khusus yang keenam adalah mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana anak-anak itu dalam melakukan setiap aktivitas sehari-hari itu dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari bimbingan dan konseling. Nah, silahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tujuan bimbingan dan konseling ini, gitu ya, itu bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung ya WhatsApp ya, kirim WhatsApp ke nomor WA saya. Yang selanjutnya adalah manfaat bimbingan dan konseling, gitu ya. Jadi di sini ada 4 manfaat dari bimbingan konseling. Yang pertama adalah menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia, lebih baik, tenang serta nyaman. Jadi kita dengan bimbingan konseling ini kita diajarkan untuk berpikir positif ya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Kita disuruh positive thinking terhadap diri kita sendiri sehingga kita akan lebih bagaimana anak-anak itu bisa merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dan kenyamanan, baik itu ketika berada di sekolah maupun ketika berada di rumah. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana sebagai guru SD itu juga harus mengajarkan anak untuk bersikap positif ya supaya anak itu lebih senang, lebih tenang dan juga lebih nyaman. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa, oleh peserta didik, oleh anak gitu ya. Akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak ataupun karena persoalan lain yang harus dihadapinya. Jadi di sini dengan adanya bimbingan konseling di sini akan mengurangi resiko stres pada anak-anak gitu ya. Oleh karena itu ya sebagai guru SD kan merangkap sebagai BK juga sehingga guru SD itu harus bisa memberikan betul-betul kenyamanan, bisa memberikan nasihat gitu ya kepada anak-anak bagaimana kemudian anak-anak itu ketika mendapatkan tugas atau beban belajar dari guru, nah itu bisa diselesaikan, dihadapi ya dengan baik gitu ya. Jadi di sini ya pentingnya guru mengayomi anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu membantu siswa untuk lebih memahami diri sendiri maupun orang lain sehingga akan tercipta kekerabatan yang erat serta efektif ya, keakraban ya sini ya. Jadi tercipta kekerabatan dan keakraban yang erat serta efektif gitu ya. Jadi di sini bagaimana guru juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang menghargai orang lain ya, saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga di sini akan tercipta ya keakraban gitu ya. Akan tercipta kekeluargaan, kekerabatan yang baik antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk menghargai ya dan menghormati orang lain. Kemudian manfaat yang keempat yaitu membantu siswa
untuk lebih mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di masa depan. Nah, ini yang keempat, ini sangat penting gitu ya. Kenapa? Supaya anak-anak itu tahu ya tentang potensi yang dimilikinya, kemudian bagaimana anak-anak itu kemudian mengembangkan potensinya itu secara optimal. Ya, artinya di sini membantu anak-anak untuk menemukan ya minat dan bakatnya. Kemudian difasilitasi, kemudian diarahkan dan dibimbing sehingga minat bakat yang dimiliki anak tadi itu bisa berkembang secara optimal. Nah, ini adalah manfaat bimbingan dan konseling. Tentu dari keempat manfaat ini masih ada manfaat-manfaat yang lain yang itu bisa teman-teman cari ya melalui berbagai sumber yang bisa teman-teman gali lebih mendalam lagi. Yang selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Jadi fungsi bimbingan dan konseling di sini ada 10 ya, ada 10 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman ya. Yang kedua fungsi fasilitasi, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi penyaluran, kemudian yang kelima fungsi adaptasi, kemudian yang keenam fungsi pencegahan, yang ketujuh fungsi perbaikan dan penyembuhan, yang kedelapan fungsi pemeliharaan, yang ke-9 fungsi pengembangan, dan yang ke-10 fungsi advokasi. Jadi ada 10 fungsi bimbingan dan konseling. Nah, sebagai tugas pada hari ini, silahkan teman-teman semuanya cari ya penjelasan dari masing-masing fungsi ini. Jadi 10 fungsi bimbingan dan konseling ini silahkan teman-teman uraikan penjelasannya sebagai tugas pada hari ini, begitu ya. Kemudian silahkan tugas itu ya ditulis di kertas, gitu ya, ditulis di kertas, kemudian hasilnya gitu ya, hasilnya di foto atau di cam scanner gitu ya, dibuat dalam bentuk PDF dan dikirim ya, dikirim ke alamat email yang tertulis di deskripsi video ini. Jadi tugas hari ini adalah teman-teman mencari penjelasan masing-masing fungsi bimbingan dan konseling ini dan hasilnya dikirim ya, dikirim melalui email gitu ya, melalui email yang ada di kolom deskripsi video ini gitu. Kalau ada yang kurang jelas mengenai tugas hari ini, silakan teman-teman kirim WhatsApp mungkin perwakilan gitu ya ke nomor WA saya. Jadi apabila ada pertanyaan mengenai tugas hari ini, silahkan teman-teman kirimkan WA ya ke nomor saya. Saya kira itu dulu gitu ya. Kemudian untuk kedudukan bimbingan dan konseling gitu ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian penjelasan materi kita pada hari ini.
Selamat ya belajar, kemudian selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian untuk presensi kehadiran, jadi untuk presensi kehadiran pada hari ini, silakan teman-teman menuliskan ya nama di kolom komentar. Jadi teman-teman untuk kehadiran pada hari ini silakan teman-teman menuliskan nama dan kelasnya ya. Jadi nama dan kelasnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.